Sebentar kami mau diajari, mau dibimbing, mau dinasehati, mau ditegur, mau dibentuk, mau dibangun oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, baik anak-anak kami sekalian berkumpul bersama-sama kami di ruangan ini. Kiranya roh ketertiban daripada Roh Kudus memenuhi kami sekalian, anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menolak segala siasat si jahat yang mencoba menolak firman Tuhan, yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, setiap pekerjaan si jahat kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Kami mau leluasa menikmati firman Tuhan kami, bahkan menikmati hadirat Tuhan kami, bahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama amin. Salam saudaraku, selamat Paskah. Bisa lebih kuat, salam. Ya. Biar setannya bisa dengar saudaraku. Dari iblis itu dia ketakutan ya. Selamat datang buat ibu kami dari Padasa. Kemarin kami ke Padasa juga, tapi kita nggak ketemu karena nggak tahu alamatnya ya. Kami lewat aja. Kami lewat saja. Baik, selamat Bu, kita beribadah bersama-sama dalam perayaan Paskah ini. Pada hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 yang ya, firman ini sudah tidak asing lagi, sudah sangat familiar, mungkin ya sudah ada lebih kurang mungkin diajarkan atau dikotbahkan lebih kurang sekitar 1600 tahun ya, lebih kurang barangkali. Sudah berulang-ulang setiap tahun, mungkin di beberapa gereja sudah menyampaikan. Tapi hari ini kita kembali mau menundukkan hati kita terhadap kebenaran ini, supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita ini satu anugerah dan satu kesempatan bagi kita untuk terus kita memperbaiki diri kita bersama Roh Kudus. Mari kita lihat Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau sudah ketemu, saya undang kita baca secara bergantian, secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudaraku ayat yang genap. Mungkin kalau tidak ada di depan, ada di Android saudara, karena sekarang ini sudah ngetren orang bawa Android, nggak apa-apa juga ya, selagi yang dilihat itu firman Tuhan ya. Nah baik, saya ayat yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang meningsihnya Fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengalirkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan Yesus seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat ia kembali. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Maka sesudah pergi ke bumi itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan aku pada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudaraku, dari pembacaan ini kita bisa belajar beberapa hal. Sekarang ini dengan canggihnya media-media, terlalu banyak orang berdebat, dan ada banyak pula teman-teman kita yang juga melayani mereka, yang berkata, "Masa sih kok Tuhan mati?" Ya. Saya pribadi sebenarnya kurang suka, karena 2 Timotius pasal 1 berkata bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi seorang hamba Tuhan harus sabar dan mengajari orang yang suka melawan firman Tuhan. Ya, kiranya orang-orang yang menentang firman Tuhan bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi ya terserahlah. Ya tentu semua itu punya pemikiran masing-masing. Yang menjadi pertanyaan memang, kenapa Tuhan Yesus mati? Memang kalau ini kita bahas tidak cukup 2 sesi, 3 sesi, karena memang terlalu banyak narasinya. Yang jelas begini, kenapa Tuhan yang berinkarnasi menjadi anak manusia harus mati? Saudara dan saya, mari pahami betapa kejamnya dosa. Sekali lagi saya bilang, betapa kejamnya dosa. Entah orang sadar atau tidak, tapi lewat perayaan Paskah pada hari ini, saya mau katakan, dosa itu kejam. Saudara bisa bayangkan, akibat dosa, manusia mengalami kematian pertama. Ingat, karena kematian itu ada 3. Kematian yang pertama itu orang terpisah dari Tuhan. Itu akibat dosa. Makanya saudaraku, kalau banyak orang kurang suka hal-hal yang rohani, kita nggak usah marah. Pasti ada dosa yang menipu mereka. Tetapi bukan berarti juga orang yang kadang-kadang kelihatan suka hal-hal yang rohani sepertinya tidak berdosa juga, bukan juga. Tetapi yang jelas, kalau orang tidak tertarik perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara surga, pasti dosa sudah membutakan mata mereka. Itu makanya orang terpisah dari Tuhan, yaitu kematian yang pertama. Akibat dosa terjadi kematian yang kedua, yaitu mati jasmani. Itu mati normal, yang mungkin kita anggap itu normal. Udah tua atau udah sakit, dia meninggal dan dikubur. Tapi kekejaman dosa yang paling menyakitkan itu adalah kematian kekal selama-lamanya, yaitu neraka perapian. Itulah kejamnya dosa. Makanya saudaraku, kalau ada orang tidak menghargai Tuhan Yesus, tidak menghormati Tuhan, saya pastikan dia sedang berada di neraka sekalipun dia masih ada di muka bumi. Karena memang dia sudah merintis jalannya menuju neraka. Orang yang bermain-main dengan dosa, dia sudah merintis jalan ke neraka. Memang kemarinnya sedikit agak seperti ini, agak saklek saudaraku, tapi saya mau katakan ini begini, karena Tuhan mengasihi kita semua. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Bukti Tuhan sayang kepada kita, dia siap menegur kita. Tuhan juga harus siap mencambuk kita, memukul kita. Itu kasih Tuhan.
Ada saatnya Tuhan memukul kita, ada saatnya Tuhan mencambuk kita. Supaya apa? Supaya kita berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, 3 kematian inilah yang terjadi oleh akibat dosa. Betapa kejamnya dosa itu. Haleluya. Amin. Bilang sama kiri kananmu, betapa kejamnya dosa itu. Betapa kejamnya dosa itu. Anak-anak kami yang remaja, coba bilang sama kawan-kawan remaja juga, betapa kejamnya dosa itu. Ada? Nggak ada remaja di sini? Sudah pada orang tua semua? Sudah? Sudah orang tua? Coba yang merasa dirinya remaja atau mungkin kemarin masih di gereja anak-anak sekolah minggu, coba bilang sama kawanmu, betapa kejamnya dosa itu. Kok nggak kedengaran? Dengar ya? Hah? Coba bilang sekali lagi, betapa kejamnya dosa itu. Iya. Nah, jadi kalau kalian tahu dosa itu kejam, jangan main-main dengan dosa. Jangan anggap remeh dengan dosa. Tapi dosa harus kita lawan. Dosa kita harus berjuang melawannya. Kenapa? Karena kita ini semua sudah ada benih dosa dalam diri kita. Tanpa kita berbuat dosa, tanpa kita melakukan dosa, benih dosa itu sudah ada. Itu makanya benih itu bekerja dalam diri setiap orang, maka orang berbuat dosa. Jadi benih itu, benih satu orang, maka semua orang jadi berdosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Banyak orang jahat itu tidak baik, nakal itu tidak baik. Tapi karena benih itu dalam diri dia, maka dia bisa berbuat jahat. Tahunya orang membunuh orang itu nggak baik, mencuri itu tidak baik. Tapi ada benih dalam diri dia. Nah, benih itu tumbuh. Nah, benih itu harus kita patahkan. Sesungguhnya benih itu sudah patah, bahkan sudah tidak berkuasa lagi sesungguhnya di kayu salib. Tetapi ada orang menghidupkannya, itu yang masalah. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, tapi ada banyak orang menghidupkannya. Ya, kita berdoa di tempat ini jangan ada yang menghidupkan dosa. Haleluya. Amin. Amin. Istri-istri jangan hidupkan dosa, suami-suami jangan hidupkan dosa, anak-anak, remaja jangan hidupkan dosa. Injak dosa itu, kita lapak kaki. Jangan pikir juga ada dosa kecil, dosa besar. Namanya dosa tetap dosa. Tidak ada timbangan, tidak ada ukuran. Kalau ada agama lain mengajarkan ditimbang dosanya, ya silakanlah itu. Tapi iman kita tidak begitu. Dosa tetap dosa. Mau dosa kecil pun, mau dosa besar, tetap dosa. Ya kan? Nah, kita masuk lebih lagi, kebenaran ini menggiring kita. Tadi yang dikatakan bahwa ayat 1 tadi berkata bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang meningsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menaik kubur itu. Dan seterusnya. Saudara, ketika saya renungkan firman ini, saya kagum dengan perempuan ini. Mereka wanita pemberani. Murid-muridnya kemana? Petrus yang suka mulut besar itu kemana? Ini ada perempuan pemberani. Dan mereka rendah hati. Dan mereka setia dan mereka loyal. Mereka loyal. Mereka tahu ya sudah. Tapi mereka datang, di Injil yang lain berkata, mereka membawa rempah-rempah. Kenapa? Karena ketika Yesus mati, ya saya katakan mati seperti ini ya. Karena memang bahasa kita untuk Yesus itu nggak pernah kita katakan Yesus meninggal. Pasti Yesus mati kan? Nggak ada dikatakan meninggal, saudara. Ya memang orang baik juga. Tapi kalau manusia kita bilang, wah dia mati, kita bilang kasar kali kau katanya. Tapi kalau Yesus kita bilang mati, kami bilang kasar kali kau. Kadang-kadang begini, aturan manusia sepertinya lebih tinggi daripada aturan firman Tuhan.
Ya, tapi ya puji Tuhan lah, saya kira kita bisa sadar juga kan hal itu. Jadi wanita-wanita ini luar biasa, pemberani dan rendah hati, dan punya komitmen, dia loyal sama Tuhannya, sama gurunya. Saya bilang ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita hari ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Ada banyak gereja tidak loyal. Ada banyak gereja jadi pengecut, tidak mau mengatakan yang benar. Ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen malu mengatakan kebenaran, malu mengambil sikap untuk menolak segala bentuk sampah-sampah. Lebih bagus dia memelihara sampah daripada kebenaran. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudaraku. Kan mereka ini wanita loh. Dan dikatakan sebelum matahari padam itu, dia tadi dikatakan masih subuh, masih agak gelap-gelap. Nah, mereka datang. Makanya saya yakin di surga juga nanti kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kok gak damai sih? Amin. Lihat aja gereja sejak hari Minggu dipenuhi perempuan atau laki-laki? Perempuan, Pak. Perempuan. Ini maaf ini teman-teman saya laki-laki. Saya tidak merendahkan laki-laki. Tapi mungkin wanita sadar bahwa mereka lah awalnya dosa mungkin. Maaf, jangan juga tersinggung. Kalau kita pikir begini, kemana si Petrus? Yang dia bilang, aku rela mati bagi engkau. Tapi Yesus bilang, iya mati kau bagi aku. Ayam tidak akan berkokok kalau kau belum sangkala 3 kali, kata Tuhan kan. Tapi ada wanita yang polos. Ada wanita yang peraukannya sederhana. Dan mereka berani. Halo ibu-ibu. Halo. Ada wanita, masih ada wanita di sini, sudah laki-laki semua. Ya. Belajar dari wanita ini. Belajar. Saya tidak berbicara tentang banyak retorika tentang Yesus sudah disalibkan jalan salib. Saya tidak bicara itu sudah selesai. Sekalipun mungkin ada orang bikin drama dan segala macam, ada pura-pura nangis, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya mau berbicara tentang inti daripada kuasa kebangkitan itu. Dan kita tidak lagi berretorika, kita tidak tahu waktunya Tuhan sudah akan datang. Saya mau bilang, kalau perang yang sekarang terjadi terus akan berlanjut, saya mau katakan, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Ingat, Israel itu adalah jam dunia. Orang dunia, orang bangsa lain boleh ngomong apa? Israel itu jam dunia. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bukan orang Batak umat pilihan Tuhan. Sekalipun oleh pengorbanan Yesus, orang Batak jadi juga dipilih Tuhan. Suku-suku lain. Nah, wanita ini sangat luar biasa sehingga sampai muncul statement begini, dikatakan begini. Maka terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saya mau bilang begini, apakah harus datang gempa bumi menggulingkan batu itu supaya Yesus keluar dari sana? Saya bilang tidak. Tapi itu satu narasi bukti bahwa Yesus sanggup menggoncang dunia ini. Ingat ketika dia digantung di Jumat Agung, ketika dia berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi dan tirai terbelah, tirai bait suci terbelah. Nah, ketika dia juga keluar dari kubur, terjadi juga gempa bumi. Artinya ini menandakan bahwa dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yang setuju katakan amin. Nah, ini harusnya membuat kita tidak main-main mengikuti Yesus. Tidak main-main, tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar beragama, tidak hanya sekedar ya mungkin ada paduan suara segala macam. Tidak, tetapi sungguh kita beriman bahwa Dia sungguh Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, dan Dia bisa guncangkan segala-galanya untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Dan itu terjadi supaya orang-orang yang menghina Dia,
supaya orang-orang yang meremehkan dia, supaya orang-orang yang tidak menghormati dia, supaya orang tidak mengakui ketuhanannya, tahu bahwa dia Tuhan. Kau perhatikan ayat-ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti apa? Orang mati. Saudaraku, bayangkan di mana kegagahan mereka, di mana kehebatan mereka. Percayalah, ada banyak orang di muka bumi ini sepertinya sejago, so hebat, sepertinya menolak kelahiran Tuhan Yesus. Ingat suatu ketika, atau mungkin sekarang juga mereka sepertinya sudah seperti orang mati. Artinya tidak ada perkara rohani dalam hidup mereka, saudara-saudara. Dan ini mengingatkan kita hari setiap hari betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk terus lagi, saudara. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah ini saudaraku, ini mulai terjadi narasi pembuktian bahwa Tuhan bangkit. Spurgeon pernah berkata begini, kesaksian satu mata lebih berguna daripada telinga yang mendengar 1000. Atau katakan kesaksian satu mata lebih dipercaya orang daripada 1000 telinga yang mendengar. Artinya apa? Wanita itu kan tidak hanya mendengar apa yang dikatakan malaikat itu kan. Malaikat itu bilang, dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini lagi. Kan bisa saja mereka percaya sampai di sini. Tapi yang malaikat itu juga memberikan instruksi juga kan. Lihat, supaya kau jangan hanya mendengar apa yang kau katakan, tapi lihat, saksikan. Ini penting bagi kita, saudaraku. Lihat, saksikan. Maka apa dikatakan di situ? Ya. Akan tetapi ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan apa? Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ada satu penegasan dari malaikat itu. Sesungguhnya aku sudah mengatakan kepadamu, dia sudah bangkit. Jangan ragu, jangan bimbang, lihatlah tempatnya. Apa artinya bagi kita hari ini dan sampai Tuhan datang? Yang pertama begini, kematiannya sebagai penebusan tadi sudah kita singgung. Salib sebagai pembayaran. Jadi kematiannya adalah penebusan akan dosa dan Bapa menerimanya. Pembayarannya apa salib? Salib itu kan ada horizontal, ada vertikal. Jadi dia memperdamaikan kita kepada Bapa di sorga, dan dia memperdamaikan kita sesama manusia, sesama umatnya. Itu dilakukan. Dan kebangkitannya, saudaraku, yang dicamkan baik-baik, saudaraku, supaya saudara bisa paham. Kebangkitannya tanda terima pembayaran bukti penuh, sudah lunas, sudah selesai. Ya, jadi kebangkitannya sebagai tanda terima pembayaran penuh, bahwa kita sudah lunas dibayar. Jadi nggak ada lagi cetek banyak lagi. Ya, sudah begitu. Nah sekarang kita lihat, tadi kubur sudah kosong. Apa artinya? Saya coba merenung bersama Tuhan. Ya, saya coba cari referensi, saudaraku. Yang pertama, ketika kita melihat kubur kosong, bukti Bapa tidak meninggalkan Yesus. Bapa Elohim tidak meninggalkan dia. Ketika dia berkata di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Elohim, Elohimku, kenapa kau tinggalkan aku? Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan dia.
Bapa tidak meninggalkan dia. Itu makanya dia bisa bangkit. Kalau Bapa meninggalkan dia nggak perlu bangkit lagi. Biar aja lah kau mati di situ. Bahasa orang Medan, mampus lah kau di situ katanya. Enggak, Bapa memperlukan dia. Karena memang dia disalibkan itu adalah rencana Bapa dan juga rencana iblis. Jadi dua-dua itu bagian saudaraku. Makanya saudara harus paham juga. Kenapa Yesus harus disalibkan? Ya itu rencana Bapa. Sejak semula, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, dia sudah merencanakan akan ada domba yang sesungguhnya akan dikorbankan. Dan siapa yang membunuh? Ya iblis. Ya. Jadi dua-dua ada keterlibatan. Nah yang kedua, ketika kita melihat kubur kosong, bukti maut atau kematian telah kalah. Makanya saudara, sayang sekali kalau ada orang Kristen ya mengalah terhadap dosa. Terhadap dosa. Jadi maut sudah kalah. Itu aja kan mahal kan? Tidak ada kematian lagi. Kematian hanya, kalau ada kematian bagi orang percaya, bagi pengikut Yesus, itu hanya kematian untuk ganti kulit. Ganti kulit. Sama seperti Yesus ganti kulit. Ya memang sebelum Yesus ada yang bangkit loh. Jangan saudara pikir sebelum Yesus tidak ada yang bangkit. Itu anak janda di Sarfat itu bangkit kan. Lazarus bangkit. Tapi dia tidak diubah menjadi manusia yang rohani. Beda. Ada. Tapi Yesus diubah menjadi apa? Menjadi manusia rohani. Menjadi yang ilahi. Menjadi yang kekal. Ya. Jadi dia bangkit membuktikan kepada kita maut sudah kalah. Makanya kalau saudara sakit, jangan terus gampang menyerah. Berjuang. Sakit penyakit, kau sudah kalah. Penderitaan kau sudah kalah. Kemiskinan kau sudah kalah. Kelemahan kau sudah kalah. Apa lagi? Katakan sudah kalah. Ya tentu penuh dengan perjuangan. Kenapa? Karena kita masih hidup. Tidak perjuangan. Nah bukti yang kedua itu mau sudah kalah. Nah bukti yang ketiga apa? Ketika kita melihat kubur kosong, bukti Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Jadi kita nggak setuju yang diperdebatkan orang lain bahwa Tuhan kita mati. Tuhan kita hidup. Maka saudara hidup. Kalau Tuhan mati, saudara mati. Tapi karena dia hidup, maka saudara hidup. Ada masa depan saudara dan saya. Makanya rugi kalau orang tinggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Rugilah kalau orang tinggalkan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun pahit dalam hidup ini. Saya mau bilang begini, sekalipun pahit dalam hidup ini, saya katakan jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Jumat kemarin kita sudah belajar, karena ada mahkota yang sedang menanti saudara dan saya. Haleluya. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah karena keadaan, karena situasi. Tetapi terus semangat, karena ingat ada mahkota. Hari Jumat kita belajar, sebagai bukti orang sudah diselamatkan, dia harus rela menderita bagi Tuhan. Dia rela menderita melayani Tuhan. Dia rela menderita sebagai hamba Tuhan. Itu bukti orang sudah mengerti keselamatan daripada dia. Dan itu harus menjadi gaya hidup. Tidak hanya sekali sehari, tidak hanya sekali seminggu, tapi menjadi gaya hidup. Kita rela menderita. Halo, amin. Ya, jangan marah kalau engkau direndahkan orang. Jangan marah kalau imanmu dicaci maki. Jangan marah, senyum saja. Bilang, Tuhan terima kasih oleh karena namamu aku dihina. Tuhan terima kasih oleh karena namamu aku rendahkan. Tuhan terima kasih oleh karena namamu aku diejek. Tuhan terima kasih oleh karena namamu aku menderita. Nah, bersyukur aja seperti itu. Siap? Amin, betul? Betul apa betul? Iya. Kadang-kadang di gereja ya betul, di luar sana tidak lagi. Oh masa sih? Terus masa sih? Jangan. Saya mau bilang, jadilah seperti wanita ini menjadi saksi. Jadi saksi. Ya. Dia hidup.
Ayat 7, kembali kita ke ayat 7. Tadi pertama masih ingat? Dia bangkit, membuktikan apa? Ingat itu saudaraku. Bila penting itu bikin jadi apa? Jadi ya konten hari ini. Ya. Kirim itu sama sahabat-sahabat supaya mereka juga punya keteguhan iman, supaya jangan membeli-membeli. Nah, ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, saudara. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Ini takut kudus maksudnya, bukan takut. Kenapa? Karena memang mereka gentar. Kok bisa ya? Ini bukan ketakutan takut sama setan, bukan. Mereka gentar, kok bisa ya? Kok bisa batu sebesar itu kok digulingkan? Kok bisa dia bangkit? Ya tentu, ya kan memang iman mereka belum sampai. Sementara Yesus sudah berkali katakan itu sama murid-muridnya kan, anak manusia akan bangkit. Tapi murid-murid bilang, mana bangkit gitu ya. Jadi mereka takut dah, dikatakan di situ. Dan dengan sukacita besar, coba. Dan ya, mereka takut dan dengan sukacita besar dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-muridnya. Saudara, wanita yang, ya katakanlah, saya bilang wanita anggun lah ini ya. Wanita anggun, rendah hati, pemberani, tangguh. Halo ibu-ibu. Tangguh, rendah hati, pemberani, dan berharga, dan mereka siap kalau mereka pun dibunuh. Mereka berlari dalam ketaatan kepada Tuhan. Berlari dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan mereka bersukacita. Mereka tidak mereka tidak menangguhkan, mereka tidak mengulur-ulur waktu. Tapi Alkitab berkata mereka berlari. Berlari untuk apa? Berlari untuk bertemu dengan Tuhannya. Berlari untuk bertemu dengan gurunya. Tidak mereka bertanggung. Tapi berapa banyak yang saudara tahu dan saudara lihat? Ada banyak orang Kristen, mengaku orang Kristen, menunda-nunda untuk bertemu dengan Tuhan. Menunda-nunda untuk dia berlari untuk bertemu dengan Guru. Saudara, orang yang menunda-nunda untuk bertemu dengan Tuhan, percayalah, kelemahan akan mempengaruhi dia. Sistem dunia ini akan mempengaruhi dia. Kebodohan akan mempengaruhi dia. Yang pada